Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa dapat memulai Zoom kali ini dengan mempresentasikan hasil kerja keras kami, yaitu air dan elektrolit. Sebelum kami memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya satu persatu. Perkenalkan, nama saya Andi Umu Mutmainnah dari nomor urut 25. Saya Nurul Aulia Ramadhani dari nomor urut 27. Perkenalkan, nama saya Lydia Panggau, nomor urut 29. Saya Nuraki Laninta, nomor urut 31. Langsung saja, pengertian air dan elektrolit akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Aulia Ramadhani. Baik, air merupakan senyawa yang penting untuk semua keberlangsungan kehidupan di bumi. Air itu merupakan senyawa anorganik yang bersifat transparan, tak berasa, tak berbau, dan tak berwarna. Sedangkan elektrolit adalah mineral yang memiliki muatan listrik saat dilarutkan dalam air atau cairan tubuh, termasuk darah. Muatannya itu bisa berupa positif maupun negatif. Kita semua memiliki elektrolit dalam tubuh yang terdapat pada darah, urin, jaringan maupun cairan lain pada tubuh. Selanjutnya, ciri kimiawi air dan elektrolit. Air yang pertama itu polarisasi. Polarisasi itu memiliki dia muatan positif dari atom hidrogen dan muatan negatif dari atom oksigen. Hal ini menyebabkan air dapat larut dalam zat-zat polar seperti garam, gula, dan asam. Yang kedua itu kemampuan menetralkan. Air memiliki kemampuan menetralkan, dia dapat menyeimbangkan pH dari zat lainnya. Air dapat bertindak sebagai asam maupun basa tergantung pada zat yang bereaksi dengannya. Yang ketiga itu reaksi asam basa. Reaksi asam basa itu untuk membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Air dapat bertindak sebagai asam maupun basa sesuai dengan zat yang bereaksi dengannya. Yang keempat itu kekuatan adhesi dan kohesi. Kekuatan adhesi itu yang mengacu pada kemampuan air menempel pada zat lainnya. Sedangkan kekuatan kohesi yaitu kemampuan air yang mengacu pada air menempel pada dirinya sendiri. Terus reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi yaitu air dapat bereaksi pada zat-zat yang mudah terkontaminasi, seperti logam, untuk membentuk oksida logam. Hal ini dapat menyebabkan korosi. Korosi itu kerusakan pada logam akibat lingkungannya. Dia menempel pada benda-benda logam atau dapat digunakan untuk keperluan industri seperti produksi besi baja. Yang keenam itu kapasitas kalor yang tinggi. Air memiliki kapasitas kalor yang tinggi, yang berarti air dapat menyerap atau melepaskan panas dengan sangat lambat. Hal ini membuat air dapat berperan sebagai pendingin maupun pemanas dalam sistem pendingin maupun pemanas. Elektrolit. Ciri-ciri elektrolit meliputi kemampuan untuk menghantarkan arus listrik. Elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena kan menggunakan pelarut karena ion-ion yang terbentuk dalamnya bergerak bebas untuk membawa muatan arus listrik tersebut. Terus yang kedua, terionisasi menjadi kation dan anion. Elektrolit terpecah menjadi dua. Kation itu ion bermuatan positif dan anion itu ion yang bermuatan negatif. Terus yang terakhir, terdiri dari asam, basa, atau garam. Elektrolit dapat berupa asam seperti asam klorida, HCl, basa seperti natrium hidroksida, NaOH, atau garam seperti natrium klorida, NaCl. Asam dan basa mengionisasi untuk menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida. Sementara garam mengionisasi menjadi kation dan anion. Baik, selanjutnya klasifikasi fungsi air dan elektrolit akan dijelaskan oleh Saudari Lydia Panggau. Baik, klasifikasi elektrolit terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kekuatannya.
Yang pertama, elektrolit kuat, yaitu zat yang dalam larutannya terionisasi sempurna menjadi ion-ion. Yang kedua, elektrolit lemah, yaitu zat yang dalam larutannya hanya sebagian kecil yang terionisasi menjadi ion-ion. Berdasarkan sumbernya ada dua. Yang pertama, elektrolit alami, yaitu elektrolit yang terdapat secara alami dalam tubuh, seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Yang kedua, elektrolit buatan, yaitu elektrolit yang dihasilkan melalui proses industri seperti elektrolit baterai. Klasifikasi air terbagi menjadi tiga. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Yang pertama, air hujan, air yang terbentuk dari kondensasi uap air di atmosfer. Yang kedua, air permukaan, yaitu air yang terdapat di permukaan bumi seperti sungai, danau, dan laut. Yang ketiga, air tanah, yaitu air yang terdapat di bawah permukaan tanah, mengisi pori-pori batuan dan tanah. Yang keempat, air mineral, yaitu air tanah yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu. Kemudian berdasarkan penggunaannya, air minum, yaitu air yang aman dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, air industri, yaitu air yang digunakan dalam proses produksi industri. Yang ketiga, air pertanian, yaitu air yang digunakan untuk irigasi tanaman. Kemudian berdasarkan kualitasnya, yang pertama air murni, yaitu air yang bebas dari zat-zat terlarut dan partikel. Yang kedua, air sada, yaitu air yang mengandung ion kalsium dan magnesium dalam jumlah yang cukup tinggi. Yang ketiga, air payau, yaitu air yang memiliki kadar garam lebih rendah daripada air laut, tetapi lebih tinggi daripada air tawar. Yang keempat, air laut, yaitu air yang mengandung garam-garam mineral dalam jumlah yang tinggi. Baik, selanjutnya proses pencernaan, penyerapan, transportasi, utilisasi, ekskresi, dan kebutuhan dalam sehari air dan elektrolit akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu proses pencernaan. Nah, di sini proses pencernaan itu terbagi dua. Yang pertama, pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik, makanan dikunyah oleh gigi, kemudian potongan-potongan menjadi potongan-potongan kecil, yang kemudian dicampur dengan air liur dan diproses di lambung. Di sini makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pepsin yang memecah protein. Selanjutnya, proses pencernaan kimiawi. Enzim dalam air liur mulai memecah karbohidrat. Proses pencernaan mekanik dan kimiawi di mulut. Makanan kemudian melewati kerongkongan menuju lambung. Makanan dari lambung menuju ke usus 12 jari, kemudian usus kosong, dan akhirnya menjadi usus penyerapan. Di sini enzim dari pankreas dan empedu dari hati membantu mencerna lemak, karbohidrat, dan protein. Proses penyerapan. Nutrisi yang telah dipecah menjadi molekul sederhana diserap oleh fili-fili, usus halus, dan masuk ke dalam aliran darah. Kemudian fili-fili usus halus dan proses penyerapan nutrisi. Kemudian diproses transportasi. Darah membawa nutrisi ke seluruh tubuh untuk digunakan oleh sel-sel. Sistem peredaran darah membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian proses utilisasi. Sel-sel tubuh menggunakan nutrisi untuk menghasilkan energi, membangun dan memperbaiki jaringan, serta menjalankan fungsi-fungsi tubuh lainnya. Kemudian berakhir di proses ekskresi. Nah, sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat diserap akan dibuang melalui feses. Selanjutnya, kebutuhan air dan elektrolit per hari. Teman-teman bisa lihat sendiri kebutuhan elektrolit menurut AKG 2019 untuk remaja laki-laki usia 16-18 tahun itu kebutuhan kalium perhariannya ada 5.300 mg, natriumnya 1.700 mg, klorida 2.500 mg, dan tembaga 890 mikrogram. Adapun untuk perempuan seumuran 16-18 tahun itu untuk kaliumnya dia membutuhkan 5.000 kalium, 5.000 mg kalium, dan untuk natrium 1.600 mg, dan untuk klorida 2.400 mg, dan untuk tembaga 890 mikrogram. Nah, adapun
Kebutuhan air harian, kebutuhan air per hari untuk pria dewasa adalah sekitar 3,7 liter dan untuk wanita dewasa adalah sekitar 2,7 liter. Namun kebutuhan air harian ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi tubuh seseorang. Selanjutnya, sumber air dan elektrolit akibat kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Saudari Nur Akila. Selanjutnya sumber air dan elektrolit. Sumber air terdiri dari air minum, air mineral, minuman, dan makanan. Air minum, sumber utama yang diperlukan untuk menjaga hidrasi. Air mineral mengandung mineral alami yang bermanfaat bagi kesehatan. Minuman lain seperti jus, teh, dan sup juga dapat berkontribusi terhadap asupan air. Dan terakhir ada makanan seperti buah, semangka, dan sayuran mentimun yang mengandung banyak air. Selanjutnya ada sumber elektrolit, natrium yang ditemukan dalam garam dapur, saus, dan makanan olahan, kalium yang terdapat pada pisang, kentang, bayam, dan alpukat, kalsium yang diperoleh dari produk susu, sayuran hijau seperti bayam, dan ikan sarden, magnesium tersedia dalam biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Sedangkan klorida ditemukan dalam garam dapur dan beberapa sayuran. Selanjutnya adalah akibat kelebihan dan kekurangan air dan elektrolit. Kelebihan air yang pertama ada perubahan warna urin. Urin yang berwarna kuning cerah, urin yang sehat berwarna kuning cerah. Urin yang bening atau jernih, tanda jika kita terlalu banyak minum air. Yang kedua ada kelelahan atau kelemahan. Minum terlalu banyak air menyebabkan ginjal bekerja terlalu keras untuk membuang kelebihan cairan. Yang ketiga ada otot lemah dan mudah kram. Ketika kadar elektrolit menurun akibat terlalu banyak minum air, keseimbangan tubuh juga akan turun. Rendahnya kadar elektrolit dalam tubuh menyebabkan kejang otot dan kram. Yang keempat ada gangguan fungsi otak. Sel-sel otak akan membengkak dan menyebabkan tekanan di dalam otak. Gejalanya seperti kebingungan, mudah ngantuk, dan sakit kepala. Yang kelima ada hiponatremia. Ketika kadar natrium dalam aliran darah menjadi sangat rendah, sedangkan manusia sangat membutuhkan jumlah natrium jika asupan kedua mineral tersebut kurang dalam tubuh, tubuh akan merespon kondisi dengan kram dan kejang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, untuk Saudari Nur Fauzia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Seperti yang dijelaskan tadi, peran fili-fili dalam proses pencernaan air dan elektrolit, yaitu menyerap nutrisi yang telah dipecah menjadi molekul sederhana. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika fili-fili ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik? Terima kasih. Baik, untuk saudara rekan Kaila Nafisaryani, dipersilahkan. Baik, tadi disampaikan dalam pengertian elektrolit itu, elektrolit adalah mineral yang memiliki muatan listrik saat dilarutkan dalam air atau cairan tubuh. Nah, pertanyaan saya, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, serta mengapa air garam dapat menghantarkan listrik, sedangkan air murni tidak? Sekian pertanyaan dari saya.
Baik, apakah masih ada yang baik? Izinkan kami untuk meminta waktu sekitar 5 menit untuk mendiskusikan hasil pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama itu dari rekan Nur Fausia akan dijawab oleh Nur Akila Anita. Pertanyaannya itu bagaimana jika vivili, yang dimaksud vivili adalah pili atau pilus, dalam sistem pencernaan tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Hal itu bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Yang pertama ada penurunan penyerapan nutrisi, yang kedua gangguan pencernaan, yang ketiga penyakit usus, dan yang keempat imunodefisiensi. Oleh karena itu, menjaga kesehatan saluran pencernaan atau pili atau filus sangat penting untuk memastikan pili dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Saudari Nur Fausia, apakah jawabannya diterima atau ada yang ingin disanggah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Pertanyaan selanjutnya itu dari Kaila Nafisariani akan dijawab oleh Nurul Aulia Ramadhani. Baik, pertanyaannya yaitu mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik dan mengapa air garam dapat menghantarkan listrik sedangkan air biasa itu tidak? Dikarenakan air garam itu terionisasi dengan sangat besar dan sangat cepat bergerak bebas dalam larutan dan membawa muatan listrik. Sehingga larutan air garam dapat menghantarkan listrik, sedangkan air murni itu sangat sedikit mengion, hanya sebagian kecil molekul air yang terdisosiasi menjadi ion. Dan karena jumlahnya kecil dan ion tidak dapat bergerak dengan luas, sehingga kemampuan air itu tidak menghantarkan listrik menghantarkan listrik, cuman sangat lemah dan hampir tidak menghantarkan listrik. Dengan itu, air garam dapat menghantarkan listrik karena ionnya yang dihasilkan dari pelarut garam dapat bergerak bebas. Sementara air murni itu tidak dapat menghantarkan arus listrik karena sangat sedikit ion yang tersedia untuk mengalirkan arus listrik tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulannya, air dan elektrolit memiliki peranan yang penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Air sebagai komponen utama tubuh manusia berfungsi sebagai pelarut bagi banyak reaksi biokimia, membantu mempertahankan suhu tubuh dan mengangkut nutrisi. Kebutuhan air bervariasi tergantung pada aktivitas fisik, cuaca, dan kondisi kesehatan. Sementara itu, elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium adalah zat yang terlarut dalam air dan memecah menjadi ion. Mereka berperan dalam menjaga keseimbangan cairan, fungsi otot, dan pengaturan pH darah. Ketidakseimbangan elektrolit dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, seperti dehidrasi, kejang otot, atau gangguan jantung. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan air dan elektrolit yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh yang optimal. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.